nusa dan satu bahasa. Berjuang untuk negara Indonesia, rela berkorban demi Pancasila. Bergandengan tangan, menyatukan rasa kami selalu setia untuk Indonesia. Kami siap siaga di garda depan, globalisasi tantangan nyata. Berlomba dalam karya tiada gentar, menang bersaing di tingkat dunia. Bergandengan tangan, menyatukan rasa kami selalu menang untuk Indonesia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan. Adapun narasumber pada kegiatan ini terdiri dari unsur Direktorat Sekolah Dasar, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Selamat datang di Kota Surabaya. Jangan lupa kita jaga protokol kesehatan karena pandemi masih berlanjut. Supaya hasil video acara ini betul-betul mempunyai standar yang nasional. Untuk standarnya ini dibagi menjadi dua. Satu dari bidang teknis, bidang teknis misalkan pencahayaannya, suara, resolusi, dan lain-lain. Yang kedua adalah tentang konten. Konten dalam ini adalah skrip. Sebelum kita memulai, kita di sini adalah untuk kesepakatan. Jadi kira-kira model kita itu seperti apa, begitu. Pokoknya nilainya ada lainnya, supaya kalau enggak nanti kita tidak ada indikatornya gitu ya. Dari 6, 6, terus dari 5, 5, terus jadi dari 6 jadi 6,5 itu sudah bisa dalam bentuk pengimbasan seperti yang tadi, dari B menjadi A, tetapi ini akan merupakan secara keseluruhan ya, berarti 8 standar seperti kita membina sekolah. Dalam hal awal yang bisa kita lakukan adalah berbagi praktek baik menurut saya. Apapun yang kita miliki di sekolah SPK, kalau saya di sekolah berbagi praktek baik tentang perpustakaan. Kami sedang menjajakin dengan Pulau Madura. Ada di daerah Kepulauan Skudi, itu guru negerinya hanya 3. Dan ini sedang kami menjajakin bagaimana menghadapi anak-anak seperti ini, karena memang mereka membutuhkan pendekatan struktural seperti tadi, datang ke dinas, minta mungkin pengantar dari dinas. Saya tertarik juga mendengarkan cerita-cerita dari Bapak Ibu yang sudah melakukan program ini dengan sukses. Pendekatan kulturalnya seperti apa sih sehingga bisa diterima? Ini kan yang disampaikan di sini kan harapannya program yang sustainable. Itu langsungnya ke kurikulum. Ya, PP yang diacu ya semuanya sekarang kan yang berlaku hanya PP 57 saat ini. PP 13, PP 19 yang sebelumnya kan sudah dicabut. Kalau PP-nya yang berlaku 57, tapi spesifiknya kan di PP itu masih general dan diamanahkan kan di dalam PP-nya terkait kurikulum akan dikembangkan kembali, kan ditetapkan oleh kementerian, oleh menteri. Nah, inilah yang penetapannya oleh menteri nanti ke depan terkait kurikulum. bagaimana kesan-kesan acara bimbingan teknis Satuan Pendidikan Kerjasama ini Pak Yogi di Direktorat Sekolah Dasar. Kira-kira apa sih pentingnya dan kenapa harus dilakukan bimbingan teknis semacam ini? Terima kasih Pak Yogi. Silahkan Pak Yogi. Iya, makasih Bu Anita. Pertama, terkait dengan kegiatan ini, kegiatan yang sangat positif yang diikuti dari berbagai SPK di Indonesia, terutama yang untuk sekolah dasar. Ini perlu kita lakukan sepertinya secara berkala agar apa yang
terkait dengan kurikulum itu bisa dipahami oleh sekolah-sekolah terutama SPK di Indonesia untuk adanya penyegaran dan menyamakan persepsi terkait dengan berbagai kebijakan terkait dengan di SPK ini. Yang kedua, apresiasi juga karena terkait dengan yang hadir antusias di dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Dan ketiga, tentunya dari kegiatan ini diharapkan ada rencana tindak lanjut apa yang perlu dilakukan sehingga setelah dilakukannya bimbingan teknis ini menghasilkan output yang positif ke depannya dan memberikan semakin menyamakan persepsi terkait dengan kurikulum di SPK ini. Terima kasih Pak Yogi. Jadi menurut Pak Yogi kegiatan ini sangat bermanfaat, begitu ya Pak Yogi ya? Sangat bermanfaat dan perlu diapresiasi terkait penyelenggaraan ini yang memfasilitasi para SPK untuk berkumpul dan saling mungkin membagi pengalamannya dan saling memberikan support juga sepertinya di dalam pelaksanaan kegiatan kurikulum ini, dan perlu kekompakan juga di sesama SPK ini di dalam penyelenggaraannya karena tentunya ada variasi yang berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lain, konteksnya berbeda. Nah, mungkin dengan saling share pengalaman ini bisa memberikan solusi jika ada hal-hal hambatan atau masalah-masalah yang ditemui di antara satu SPK dan SPK lain. Baik, kalau sahabat-sahabat sekolah dasar tahu, kami di SPK di Satuan Pendidikan Kerjasama banyak sekali hal-hal yang belum terclearkan atau belum dimengerti dengan baik terutama tentang kurikulum ini begitu. Tapi dengan adanya kegiatan ini kami sangat dicerahkan begitu Pak Yogi. Itu kalau dari sisi SPK Pak Yogi. Kalau dari sisi pusat kurikulum sendiri bagaimana Pak Yogi? Apakah kira-kira selama ini tuh Pak Yogi atau dari pusat kurikulum itu menyadari bahwa permasalahan di SPK itu begitu banyak atau bagaimana Pak Yogi? Ya, terkait dengan SPK yang kami juga menyadari ini kan merupakan keberadaan di satuan pendidikan ini. Nah, terkait kurikulum memang belum terwadahinya panduan atau regulasinya yang lebih spesifik bagaimana pengimplementasiannya di dalam proses sehari-hari. Nah, kami pun di dalam hal ini perlu memperoleh juga karena tentunya antara satu SPK dengan SPK lain mungkin kurikulum asing yang digunakannya kan berbeda-beda, sehingga kami perlu memperoleh informasi yang utuh juga bagaimana kurikulum asing itu diimplementasikan di sekolah dan bagaimana kebijakan nasional yang ingin kita titipkan di SPK itu bisa juga dilaksanakan, karena tentunya sesuai juga dengan undang-undang bahwa ya kewenangan terkait dengan pendidikan ada di saat ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan khusus untuk SPK di dalam undang-undangnya pun disebutkan ada beberapa mata pelajaran yang tetap harus diajarkan walaupun menggunakan kurikulum asing, tapi ada mata pelajaran atau muatan pelajaran yang perlu tetap diberikan di SPK tersebut. Nah, menyinkronkan antara kurikulum nasional yang perlu diajarkan di satuan pendidikan di SPK dengan kurikulum asingnya tersebut kan perlu kita perhatikan dan perlu kita diskusikan dengan baik. Nah, dengan kegiatan ini semoga mendapatkan informasi yang komprehensif bagaimana sekolah-sekolah menyikapi terkait dengan keselarasan antara kurikulum asingnya lalu diintegrasikan dengan kurikulum nasionalnya. Itu yang perlu kita lebih gali, sehingga harapannya panduan yang kita susun bisa diimplementasikan dengan baik bukan hanya di satu atau dua SPK tapi di berbagai SPK yang ada. Itu yang mungkin concern kita, sehingga konteksnya ini kita susun itu benar-benar sesuai kebutuhan SPK tersebut. Dan tentunya yang paling penting juga adalah bagaimana kita memperhatikan terkait dengan peserta didik kita, karena kan tujuan pendidikan kita itu adalah bagaimana menghasilkan peserta didik kita yang bermutu dan berkualitas. Itu mungkin. Tepat sekali Pak Yogi. Sahabat-sahabat sekolah dasar, kalau dilihat di sini banyak sekali boneka-boneka ya, karena boneka-boneka ini sebetulnya untuk apa gitu ya?
Boneka-boneka ini adalah untuk pembuatan video di mana para SPK kami ingin mengimbaskan sedikit bagaimana cara mengajarkan dengan menggunakan permainan, dengan menggunakan cerita, di mana dalam cerita tersebut kami fokuskan yang kali ini itu untuk meningkatkan literasi finansial, begitu Pak Yogi, karena kan literasi finansial itu sangat perlu sebetulnya, terutama untuk meningkatkan SDG masyarakat, begitu ya Pak ya. Jadi sejak kecil anak-anak itu harus diterapkan begitu. Karena itu kami ditemani banyak boneka di sini, sahabat-sahabat sekolah dasar, yang nanti akan video-video tersebut akan kami share semuanya untuk teman-teman sekolah dasar. Kegiatan ini menjadi satu kegiatan yang sangat inspiratif yang dilakukan Direktorat Sekolah Dasar. Ini adalah wujud dari tanggung jawab Direktorat Sekolah Dasar, ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam upaya untuk memberikan layanan kepada semua warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan secara optimal. Jadi apa yang dilakukan Direktorat Sekolah Dasar dengan bekerjasama dengan Satuan Pendidikan Kerjasama yang luar biasa di Kota Surabaya ini sungguh akan menginspirasi ya, program-program kegiatan-kegiatan dalam rangka mensukseskan program besar kementerian, yaitu Merdeka Belajar. Harapan saya tentunya SPK sebagai salah satu satuan pendidikan yang memang mengemban salah satu tugas di samping pemerintah dan juga pemerintah daerah, ini sangat besar perannya di dalam memajukan pendidikan kita, terutama untuk mencapai visi misi pendidikan yang telah dicanangkan untuk tercapainya sebuah profil pelajar Pancasila. Saya kira itu harapan besar kami bahwa apa yang kita lakukan saat ini akan terus berkembang dan prinsipnya adalah memberikan layanan terbaik terhadap anak didik kita. Terima kasih. Kami sangat berbahagia bahwa kami bisa berkontribusi dalam pembuatan video pembelajaran untuk adik-adik kita semua yang berada di luar Surabaya. Alhamdulillah kiranya nanti video-video pembelajaran ini bisa menjangkau di daerah-daerah di seluruh Indonesia, baik itu daerah-daerah di kota besar maupun di daerah terpencil lainnya. Dua acungan jempol untuk Dirjen Pendidikan Sekolah Dasar, Direktorat Sekolah Dasar yang telah memfasilitasi kami dengan BIMTEK SPK ini. Kami sungguh bersyukur bisa mengetahui kebijakan-kebijakan, juga informasi-informasi yang terupdate untuk kemajuan SPK kami. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas perkenan hadir Ibu Direktur Sekolah Dasar dalam acara penutupan kegiatan ini. Ibu Direktur yang kami hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya SPK yang dulu namanya Sekolah Internasional itu sudah berubah nama menjadi Satuan Pendidikan Kerjasama. Satuan Pendidikan Kerjasama memiliki berbagai keunggulan yang dapat diimbaskan ke Satuan Pendidikan Nasional di Indonesia. Keunggulan-keunggulan tersebut antara lain dalam konten dan metodologi pembelajaran. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Sekolah Dasar berupaya menjembatani, kemudian ada kegiatan-kegiatan kita juga berupaya mengikut sertakan Satuan Pendidikan Kerjasama yang ada di Republik tercinta ini. Untuk itu kami sangat berbahagia karena seluruh peserta dan panitia dapat mengikuti dan melaksanakan
seluruh rangkaian acara kegiatan bimbingan teknis pembinaan SPK SD hingga hari ini dengan lancar dan optimal. Ibu Direktur yang kami hormati, di kegiatan ini alhamdulillah kita sudah menyusun dokumen 1 ya, kemudian kita juga sudah membuat video pembelajaran. Alhamdulillah sudah 90 Bu, yang insya Allah video itu nanti akan kita lihat lagi, kita finalkan, dan insya Allah akan kita tayangkan agar sekolah-sekolah yang lain bisa mendownload, mengikuti apa yang sudah kita buat di dalam konten-konten tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari Satuan Pendidikan Kerjasama ini memberikan secercah harapan bagi kita semua, dan tentunya ini juga bagian dari upaya Satuan Pendidikan untuk sama-sama membangun Indonesia sebagaimana tadi yang di Mars Satuan Pendidikan Kerjasama, tadi saya agak merinding ya dengar Marsnya, artinya itu semua menjadikan bahwa kita adalah Indonesia. Kita Indonesia, kita berada di Indonesia, tentunya kita harus mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika. Dimanapun kita berada, kita adalah satu. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Prinsip satu negeri, bangsa dan bahasa, kami kan banggakan Indonesia.
berjuang dengan dasar Pancasila di hati. Kami berjanji dan berbakti dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kami kan menangkan Indonesia. Untuk Indonesia. Sekolah